Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga lindungan Allah selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas terkait pertanyaan yang mempertanyakan bahwa bagaimana tidurnya orang yang berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Namun ibadah ini ketika tidurnya itu tidak berlebihan. Dalam arti tidurnya itu selalu diatur sedemikian rupa dari waktu-waktunya. Sebelum menjelang sholat udah bangun, sholat duhur, sholat asar, walaupun tidur tetap kewajiban itu harus dilaksanakan. Rugi ketika seseorang berpuasa lalu tidur sampai enggak sholat, baik sholat fardunya maupun sholat sunnahnya, jadi kewajiban yang lain ditinggalkan, itu sangatlah rugi. Ibarat kata kita membangun villa tapi menghancurkan kota. Kita akan puasa itu baik, bagaikan kita membangun satu villa tapi kita tidak sholat, maka ibarat katanya seolah-olah menghancurkan kota, jadi gak ada manfaatnya. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jagalah puasa kita dengan menjaga kebaikan-kebaikan yang lain. Puasa Ramadan wajib, tapi kita menjaga juga kewajiban-kewajiban yang lain, terutama sholat yang 5 waktu. Analoginya seperti tadi, bagaikan kita membangun satu villa tapi menghancurkan kota kalau misalkan sholat yang 5 waktu itu tidak dilaksanakan. Dan perlu diketahui, jadi puasa kita itu sia-sia, gak ada manfaatnya. Dan kalau misalkan kita mencuci satu baju yang kotornya biasa, lalu kita cuci tapi dengan cara kita meninggalkan sholat 5 waktu, maka seolah-olah kita mencuci dengan yang haram, yaitu dengan najis. Baju kita kalau dicuci dengan yang najis seperti air kencing, maka tidak akan bersih-bersih, malah semakin bertambah najisnya dan semakin kotor. Dan sahabat harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya asumsi pemahaman, oh bulan puasa ini ketika berbuat kebaikan itu dicatat dan ketika berbuat keburukan tidak dicatat. Enggak seperti itu juga. Memang ada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di bulan Ramadan kebaikan dicatat, keburukan dihapus. Tapi harus dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain dan ijma ulama. Tetap kita harus menjaga puasa dan selalu menjaga ibadah-ibadah yang lainnya. Kembali lagi pembahasan terkait orang yang tidur. Memang tidur di dalam puasa ini menjaga kita dari hal-hal yang buruk ketika memang tidur kita teratur. Seperti misalkan kita nggak bisa baca Quran, daripada kita ngobrol sama orang lain, mengumpat, menggunjing, berbohong, itu lebih baik tidur. Alangkah lebih baik laginya yaitu melakukan hal-hal yang positif seperti membaca Al-Quran, zikir, mengaji, atau hadir ke majelis-majelis ilmu. Itu lebih baik lagi dan tambah-tambah pahalanya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika puasa kita sampai tidak melaksanakan sholat, sangatlah rugi. Ruginya gimana? Toh kalau kita nggak puasa juga meninggalkan sholat itu sangatlah dahsyat dosanya. Apalagi kita melakukan kebaikan tapi meninggalkan kebaikan yang lebih penting lainnya. Sebagaimana orang-orang yang meninggalkan sholat dahsyat siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat.
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika seseorang meninggalkan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan 6 bencana, 3 di dunia dan 3 akan diberikan di akhirat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bencana di dunia itu dengan menghilangkan keberkahan dari usahanya dan dari sebagian rezekinya. Dalam arti tidak ada keberkahan. Usaha kita hanya susah, capek yang kita dapat, tapi hasilnya itu tidak maksimal. Begitupun rezeki kita. Ketika kita mendapatkan rezeki, maka tidak ada kebarokahan alias tidak ada kebaikan. Rezekinya selalu dipakai dengan hal-hal yang negatif. Hura-hura, poya-poya, tidak ada disisipkan untuk kebaikan seperti sedekah, baksos, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, yunza'u minhu nurus sholihin, akan dihilangkannya dari mukanya itu cahaya orang-orang soleh. Dalam arti seperti ini, ketika kita enggak sholat, orang lain melihat kita enggak sholat, maka orang-orang yang melihat kita itu ilfil. Beda ketika kita melihat orang-orang yang rajin melaksanakan sholat, tentram, adem, melihatnya itu nyaman, melihatnya itu indah. Masya Allah, orang ini rajin ibadahnya, rajin sholatnya, dan lain sebagainya. Selalu pujian yang dilontarkan oleh orang-orang yang melihat orang-orang yang melaksanakan sholat. Tapi ketika orang yang meninggalkan sholat, pandangan orang pun berbeda, hingga ada prasangka yang baik terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan yang ketiga, yakunu mab'udhan fi qulubil mu'minin, orang-orang yang meninggalkan sholat tidak ada karisma di hati-hati orang Islam. Dan pandangan orang-orang melihat orang-orang yang tidak sholat atau melihat kita yang tidak sholat itu enggak ada wibawanya. Jadi seolah-olah kita rendah di hadapan mereka. Maka jagalah sholat sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Dan ada siksaan Allah yang akan diturunkan atau diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat nanti di akhirat. Yang pertama, ketika diambil nyawanya itu dalam keadaan haus, dalam keadaan dahaga yang sangat luar biasa. Andai kata seluruh air di muka bumi diminum oleh orang yang sekarat, yang semasa hidupnya meninggalkan sholat, maka tidak akan merasa cukup. Sungguh dahsyat siksaan orang yang meninggalkan puasa. Dan yang kedua, ketika diambil ruhnya, itu pasti akan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Maka oleh karena itu, janganlah kita berani meninggalkan sholat dimanapun, kapanpun, dan situasi apapun. Baik dalam keadaan sehat walafiat, baik dalam keadaan sakit sekalipun, sholat itu jangan ditinggalkan. Dan yang ketiga, itu yang ditakutkan, yang dikhawatirkan, ketika kita meninggalkan sholat, maka yang dikhawatirkan meninggalnya kita dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik, tidak membawa iman dan Islam. Ketika kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, tidak membawa iman dan Islam, maka tempat kita itu adalah di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita mendapat taufik dan hidayah, selalu bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kembali ke pembahasan yang awal, yaitu terkait masalah orang yang tidur. Memang tidur itu ibadah ketika kita berpuasa. Tapi kalau misalkan tidurnya ba'da subuh sampai menjelang maghrib, sampai tidak sholat duhur dan sholat asar, itu seolah-olah lagi latihan untuk menjadi jenazah. Wallahu a'lam.
Sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pahala orang yang melaksanakan tarawih di malam ke-8 sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa bil lailati tsaminah a'tahu Allah taala ma utiya Ibrahim alaihi salam." Barang siapa yang melaksanakan tarawih di malam ke-8, Allah akan memberikan pahala sebagaimana Allah memberikan pahala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Mudah-mudahan pahala tarawih kita diraih dengan maksimal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.